Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mulai pembahasan bab trigonometri. Kita mulai dari pengertian trigonometri. Secara bahasa, trigonometri artinya pengukuran pada segitiga, khususnya pada segitiga siku-siku. Karena segitiga siku-siku adalah dasar dari semua bangun ruang. Contohnya misalkan semua segitiga itu bisa dibentuk oleh gabungan dua segitiga siku-siku. Kemudian bangun-bangun datar yang lain itu bisa dibentuk dari gabungan-gabungan segitiga. Jadi kita pelajari basic dari bangun datar yaitu segitiga siku-siku. Oke. Dalam trigonometri yang diukur adalah perbandingan sisi terhadap sudut pada segitiga siku-siku. Jadi ada sisi, ada sudut. Perbandingan sisi terhadap sudut. Perbandingan-perbandingan itu terdiri dari sinus, yang nama-nama perbandingannya sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Kita akan bahas nanti satu-satu. Pertama kita bahas sinus, kosinus, dan tangen. Oke, misalkan ini ada sebuah segitiga ABC. Ini masing-masing sisinya adalah X, Y, dan R. Nah, ini sudut A, ini sudut theta. Kita beri nama sudut theta. Kemudian, Y ini adalah sisi penyiku di depan sudut theta. X adalah sisi penyiku di samping sudut theta. Dan R adalah sisi miring atau hipotenusa. Atau yang lebih ininya lagi, sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Istilah yang lebih tepatnya. Tapi biasanya kan disebut ini sisi miring. Ya nggak apa-apa lah. Pertama sinus. Sinus itu adalah perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi miring. Oke, jadi sinus theta, sisi depan sudut theta adalah Y dan sisi miringnya R. Maka sinus theta adalah Y per R. Kedua, kosinus. Kosinus adalah perbandingan sisi penyiku di samping sudut dengan sisi miring. Sisi penyiku di samping sudut. Di samping sudut theta, sisi penyikunya adalah X. Dan sisi miringnya R. Jadi kosinus theta X per R. Untuk tangen itu perbandingan sisi penyiku di depan sudut dengan sisi penyiku di samping sudut. Di depan sudut Y, di samping sudut X. Maka tangen theta itu sama dengan Y per X. Untuk kosekan, sekan, dan kotangen, kosekan itu adalah kebalikan dari sinus. Jadi kalau sinus theta Y per R, maka kosekan theta-nya dibalik R per Y. Kemudian sekan itu kebalikan dari kosinus. Karena kosinus theta X per R, maka sekan theta-nya berarti R per X dibalik. Dan kotangen adalah kebalikan dari tangen. Karena tangen theta Y per X, maka kotangen theta otomatis adalah X per Y. Oke, itulah pengertian dari 6 istilah perbandingan trigonometri terhadap sudut. Sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Yang penting yang perlu kita bahas di sini adalah sinus, kosinus, dan tangen. Karena kosekan, sekan, dan kotangen itu kan tinggal membalik-balikan saja. Yang penting kalian hafal kosekan pasangannya dengan sinus, sekan pasangannya dengan kosinus, dan kotangen dengan tangen. Jadi jangan terbalik-balik di sana. Oke, untuk memudahkan hafalan ini tinggal kalian hafalkan ini aja nih, sin demi. Artinya sinus itu depan dibagi miring. Sinus itu depan dibagi miring. Nih yang dicetak tebal nih. Kemudian kosami, kosinus itu samping dibagi miring. Samping dibagi miring. Samping mana? Samping sudut ya. Karena acuannya pada sudut. Tandesa, tangan itu depan dibagi samping. Jadi hafalkan ini aja nih. Sindemi, kosami, tandesa,
Sinus itu depan miring dibagi miring, kosinus itu samping dibagi miring, tangan itu depan dibagi samping. Hafalkan ini ya untuk memudahkan menghafal definisi ini. Sindemi, kosami, tan, desa. Contoh, dari gambar segitiga di samping, nih ada segitiga ABC. Tentukan nilai dari sinus A, kosinus A, tangan A, sekan A, sinus C, kosinus C, tangan C, kosekan C, dan kosekan C. Oke, di sini ada segitiga ABC. AB sudah kita ketahui 12 cm, kemudian BC 5 cm. Nah, untuk mencari AC, kita gunakan teorema Pitagoras. Karena ini segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pitagoras. Oke, yuk kita cari. Menurut teorema Pitagoras, bahwa AC kuadrat itu sama dengan sisi miring kuadrat sama dengan kuadrat jumlah kuadrat dari sisi-sisi penyikunya. Berarti AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat, AB berarti 12 kuadrat ditambah BC-nya 5 kuadrat. 12 kuadrat 144 ditambah 5 kuadrat 25. Sama dengan 144 tambah 25, 169. AC saja itu akar dari 169. Karena ini kuadrat ya, kalau AC saja berarti diakarkan. Akar dari 169 adalah 13. Jadi kita ketahui bahwa AC di sini adalah 13 cm. Oke, ini misalkan ini kita beri nama Y. Ini kita beri nama X. Dan sisi ini kita beri nama R. Oke, kita mulai. Sekarang udah lengkap, tiga-tiganya kita mulai. Yang pertama, sinus A. Kita jawab di sini. Sinus A. Sindemi. Sinus itu depan dibagi miring. Nah, kita lihat sudut A sebagai acuan. Sudut A. Di depan sudut A, Y yang miringnya R. Berarti tinggal 5 dibagi 13. 5 per 13. Kemudian cos A. Kosinus A, kosami, samping dibagi miring. Di samping sudut A, sisi penyiku samping sudut A ada 12. Kemudian sisi miringnya 13. X per R. Yang ketiga, tangan A. Tangan A itu tan desa, depan per samping. Depannya Y, 5. Sampingnya X, 12. 5 per 12. Kemudian, sekan A. Sekan itu kebalikan dari kosinus. Nah, kosinusnya 12 per 13, maka tinggal kita balikan saja. Berarti ini jadi 13 per 12. Oke, itu untuk sudut A. Sekarang, untuk sudut C. Oke, maka untuk sudut C, patokannya adalah ke sudut C. Yang pertama, sinus C. Sinus itu sindemi, depan per miring. Di depan sudut C adalah X, yaitu 12. Dan sisi miringnya tetap 13 ya. Kemudian yang nomor 6 itu adalah kosinus C, kosami, samping per miring. Sudut C di sampingnya adalah Y, yaitu 5. Dan sisi miringnya 13. Kemudian
nomor 7 di sini. Tangan C. Tandesa depan per samping. Di depan sudut C 12, di samping sudut C 5. 12 dibagi 5. Dan terakhir, kosekan C. Kosekan itu kebalikan dari sinus. Sinus di sini 12 per 13, maka kosekan menjadi 13 per 12. Nih kebalikan dari sini nih. Kalau tadi sekan itu kebalikan dari cos. Paham ya? Oke. Sampai sini jawaban selesai. Tapi kalau Anda mau ubah ke desimal juga boleh. Misalkan nih 12 dibagi 5 menjadi 2,4 boleh. Atau 12 per 5 juga cukup. Ya. Jadi tergantung, sekali lagi ini tergantung sudut acuannya. Sudut acuannya sudut A itu akan berbeda dengan sudut acuannya sudut C. Yang penting kita hafalkannya tadi, sindemi, kosami, tandesa. Insya Allah tidak akan tertukar-tukar kalau sudah hafal itu. Biarpun sudut manapun yang kita jadikan acuan. Paham ya? Oke, kalau paham, kita lanjut ke sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa adalah sudut-sudut yang nilai perbandingan trigonometrinya eksak. Eksak itu artinya tepat, pas. Sudut-sudut istimewa yang akan dibahas di sini adalah sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini kelipatan dari sudut-sudut ini juga istimewa, pasti istimewa. Kita akan bahas nanti di sudut berelasi. Nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa tersebut harus Anda hafalkan. Nih, harus dihafalkan kalau untuk sudut-sudut istimewa ya. Karena sedikit dan kalau di ujian seringnya muncul sudut istimewa. Oleh karena itu harus dihafal. Untuk mengetahui perbandingan trigonometri dari sudut-sudut non-istimewa, berarti selain sudut-sudut ini nih, selain 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat, Anda bisa menggunakan tabel trigonometri atau menggunakan kalkulator. Itu untuk yang non-istimewa. Kalau yang untuk istimewa, dihafalkan ya. Oke, kita bahas yang pertama sudut istimewa 45 derajat. Nih, sudut 45 derajat disebut istimewa karena berlaku AB sama dengan BC. Jadi pada sudut 45 derajat, AB panjangnya sama dengan BC. Misalnya AB panjangnya di sini satu satuan. Maka BC juga pasti satu satuan. Nah, untuk panjang AC bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Seperti tadi ya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat 1, 1 kuadrat 1, 1 tambah 1, 2. Maka AC saja sama dengan akar 2. Oke, jadi AC sama dengan akar 2. Oke, lengkap. Semua sisi sudah ada. Maka bisa kita hitung nilai perbandingan trigonometrinya. Yaitu yang pertama sinus 45 derajat, sin demi depan dibagi miring. Berarti 1 dibagi akar 2. Kita sederhanakan dengan kita kalikan akar 2 per akar 2, maka ketemu 1 kali akar 2, berarti 1 per akar 2 kali akar 2, 2 setengah akar 2. Kemudian kosinus 45 derajat. Kosinus 45 derajat, kosami samping 1 dibagi miring. Miringnya akar 2. Sama ya. Sama dengan setengah akar 2.
Dan tangan 45 derajat sama dengan tan desa. Desa depan 1, samping 1. Maka ini 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi sinus 45 derajat setengah akar 2, kosinusnya setengah akar 2, dan tangannya 1. Itu untuk sudut 45 derajat. Paham ya? Ini harus dihafalkan nih, sudut-sudut istimewa ini. Cukup sinus, kosinus, dan tangannya saja. Untuk sekan, kosekan, dan kotangan kan tinggal dibulak-balik saja. Sekarang kita bahas yang 30 derajat. Nih, sudut 30 derajat disebut istimewa karena berlaku BC sama dengan setengah AC. Jadi, kalau BC setengah AC. Jadi, kalau BC-nya 1, maka AC-nya adalah 2. 2 kali lipatnya. AB bisa kita cari dengan menggunakan Pythagoras. AB kuadrat sama dengan sisi miringnya AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. AC kuadrat 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Dua kuadrat 4 dikurangi 1 kuadrat 1. 4 kurangi 1 3, sehingga AB-nya saja itu akar 3. Oke, kita masukkan ke sini. AB sama dengan akar 3. Maka kita dapatkan sinus 30 derajat itu sama dengan sin demi depan dibagi miring. Depannya 1, miringnya 2 setengah. Kemudian kosinus 30 derajat itu sami, samping bagi miring. Sampingnya akar 3, miringnya 2. Atau bisa juga kita tulis setengah akar 3. Setengah kali akar 3. Kemudian tangan 30 derajat. Tan desa. Depannya 1. Kemudian sampingnya akar 3. Kita kalikan akar 3 per akar 3. 1 kali akar 3, akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. Akar 3 per 3. Atau bisa juga kita tulis 1 per 3 akar 3. Itu untuk 30 derajat. Oke, kalau Anda masih ingat tentang sifat segitiga, bahwa segitiga itu sisi-sisi dalam, sudut-sudut dalamnya berjumlah 180 derajat. Jumlah sudut-sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Oke, di sini sudah 30 derajat. Di sini karena siku-siku artinya 90 derajat. Maka otomatis sudut C besarnya adalah 180 dikurangi 90 dikurangi 30. Maka sudut C pastilah besarnya 60 derajat. Maka untuk sudut 60 derajat tidak perlu lagi digambar segitiga yang baru ya, pakai yang ini saja. Oke, kita mulai. Sinus 60 derajat sama dengan depan per miring. Depannya sekarang jadi akar 3, sisi miringnya 2. Atau bisa kita tulis setengah akar 3. Untuk kosinus 60 derajat, kosami sampingnya sekarang jadi 1, miringnya 2. Dan tan desa, tan 60 derajat, desa depannya jadi akar 3, sekarang sesampingnya jadi 1. Jadi ini akar 3 per 1. Akar 3 dibagi 1 ya akar 3. Oke. Inilah nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat dan 60 derajat. Oke, selanjutnya ini sudah saya rangkum tabel perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa.
Ini 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Yang tadi ya, kita masukkan ke sini, yang 30, 45, 60, ditambah dengan yang 0 derajat dan 90 derajat. Ini sinus, cara membacanya, sinus 0 derajat, 0, sinus 30 derajat, setengah, sinus 45 derajat, setengah akar 2, sinus 60 derajat, setengah akar 3, sinus 90 derajat, 1. Untuk kosinus, kosinus 0 derajat 1, kosinus 30 derajat setengah akar 3, kosinus 45 derajat setengah akar 2, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, tabel ini harus kalian tulis dan kalian hafalkan. Paham ya? Sekali lagi, tulis dan hafalkan. Karena untuk soal-soal yang sudut-sudutnya trigonometri, itu tidak boleh menggunakan tabel atau kalkulator. Harus menggunakan hafalan. Menghafal segini sedikit lah. Oke ya, ini tabelnya dihafal, ditulis, kemudian dihafalkan. Kemudian kita lanjutkan ke contoh. Di sini contohnya, seorang siswa memperhatikan ujung tiang bendera dengan sudut elevasi 60 derajat. Jika jarak siswa ke tiang adalah 8 meter dan jarak tanah ke mata anak itu 1,5 meter, berapakah tinggi tiang bendera itu? Oke. Untuk memudahkan, ini kita gambar ilustrasinya. Kita jawab, misalkan di sini ada seorang anak. Nah, ini anak. Kemudian ada tiang bendera. Nah, tiang bendera. Anak itu melihat tiang bendera dengan sudut elevasi 60 derajat. Oke, maka ini ketemu 60 derajat. Sudut elevasi itu adalah sudut penglihatan ke atas terhadap horizontal. Kemudian, apa tadi? Jarak siswa ke tiang adalah 8. Oke, berarti ini jaraknya adalah 8. Dari sini ke sini. Kemudian jarak dari tanah ke mata anak itu adalah 1,5 meter. Oke, ini kita ketahui dari sini ke sini itu 1,5. Oke, sekarang kita hitung tinggi tiang bendera. Oke, ini 1,5, maka ini juga sudah kita ketahui 1,5. Tinggal kita cari yang ini nih. Ya. Misalkan ini tingginya adalah Y. Y ini 8 adalah X, Y, X dengan 60 derajat. Ini depan, ini samping. Depan samping itu hubungannya tangan. Tangan, maka tangan 60 derajat sama dengan depan per samping. Tan desa depan samping. Depannya Y, sampingnya 8. Maka Y saja tinggal kita kali silang. 8 dikali tangan 60 derajat. Sama dengan 8, tangan 60 derajat itu akar 3. 8 kali akar 3 itu sama dengan 8. Akar 3 itu sekitar 1,7. Tinggal kita kalikan. 1,7 kali 8. 8 kali 7, 56. 8 kali 1, 8 tambah 5, 13. 13,6. Ini mendekati ya. Maka ini mendekati 13,6 meter. Nah, untuk tinggi tiang tinggal kita jumlahkan saja. Ini kan Y itu kan dari sini ke sini. Ditambah tadi tinggi jarak tanah ke mata anak 1,5.
Maka tinggi tiang tinggal kita jumlahkan 13,6 ditambah 1,5. Kita jumlahkan 13,6 ditambah 1,5. Kita kotarit aja di sini. 6 tambah 5, 11. 1 tambah 3, 4. Tambah 5, 1 tambah 3, 4. Tambah 1, 5. Kemudian ini 1. Ini koma. Untuk menjumlahkan koma itu koma harus dijajar ya. Maka ketemu 15,1 meter. Jadi tinggi tiang bendera itu 15,1 meter. Ini contoh penerapan konsep trigonometri dalam masalah sehari-hari. Bisa ya? Oke, kalau bisa silakan kalian coba latihannya. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan disampaikan di kolom komentar. Klik subscribe untuk mendapatkan update video terbaru tentang materi atau pembahasan soal di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.